Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Ada yang tahu? Untuk lebih jelasnya kita akan membahas perubahan sosial. Materi tentang perubahan sosial di masyarakat. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Giling and Giling. Perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut McIver, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Sedangkan menurut Selo Sumaja, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, perubahan yang akan mempengaruhi terhadap fungsi, struktur, nilai, dan fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu ada teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ini ada dua, teori siklus dan teori linier atau teori perkembangan. Teori siklus. Apa itu teori siklus? Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus, artinya berputar melingkar. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan suatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Pandangan teori siklus ini yaitu perubahan sosial sebagai suatu hal yang berulang-ulang. Apa yang terjadi di zaman sekarang akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan perubahan yang ada di zaman dahulu. Dapat kita lihat di zaman sekarang bahwa perubahan siklus ini dapat dilihat dalam contoh, dalam mode pakaian. Pakaian zaman sekarang akan memiliki kesamaan atau kemiripan di zaman dahulu. Yang kedua itu ada sistem politik. Sistem politik di zaman sekarang juga akan memiliki kesamaan dengan sistem politik di zaman dahulu. Itulah tentang teori siklus. Yang kedua yaitu teori perkembangan atau teori linier. Menurut teori ini, perubahan sosial bersifat linier atau berkembang menuju ke suatu titik tertentu. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan sosial bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu. Masyarakat perkembangan dari tradisional diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu menuju masyarakat yang kompleks modern. Nah, untuk teori linier ini ada dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Teori evolusi melihat perubahan secara lambat, sedangkan revolusi melihat perubahan secara cepat atau drastis. Nah, itulah ada dua teori dalam perubahan sosial. Yang pertama teori
siklus. Yang kedua, teori perkembangan atau teori linier. Oke. Terus selanjutnya adanya bentuk-bentuk perubahan. Bentuk-bentuk perubahan yang pertama, perubahan kecil. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya itu yaitu gaya rambut, terus gaya pakaian, dan lain-lain yang tidak membawa pengaruh langsung terhadap masyarakat. Yang selanjutnya, perubahan besar. Perubahan sosial yang besar ini kebalikan dari perubahan kecil, yaitu perubahan sosial dan yang membawa pengaruh langsung terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Contohnya itu modernisasi, globalisasi yang dapat mempengaruhi aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, evolusi. Perubahan yang berjangka waktu lama dari serangkaian perubahan kecil yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Namun waktunya itu sangat lambat. Yang keempat ada revolusi. Perubahan yang berlangsung secara cepat dan serangkaian perubahan yang menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Suatu tahapan-tahapan perubahan sosial dan kebudayaan yang telah direncanakan oleh agen perubahan atau agent of change, seperti adanya pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung-gedung, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Yang terakhir, adanya perubahan yang tidak dikehendaki. Suatu dampak dari perubahan sosial dan kebudayaan yang telah direncanakan. Jadi ini adalah suatu perubahan yang tidak direncanakan atau yang tidak dikehendaki. Itulah bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Selain itu juga adanya faktor penyebab perubahan. Faktor penyebab perubahan ini terbagi menjadi dua. Ada faktor dari dalam masyarakat dan ada faktor yang disebabkan dari luar masyarakat. Faktor dari dalam masyarakat yang pertama yaitu ada pertumbuhan penduduk. Kenapa pertumbuhan penduduk termasuk dalam penyebab perubahan? Karena adanya pertumbuhan penduduk ini menyebabkan perubahan dalam pola tempat tinggal yang semula berpusat pada lingkungan kerabat menjadi berpusat pada lingkungan pekerjaan. Kedua, pertentangan dalam masyarakat, konflik antar kelompok, konflik antar masyarakat atau suatu golongan dalam masyarakat menyebabkan perubahan masyarakat yang bersangkutan. Tiga, terjadinya pemberontakan atau revolusi menyebabkan perubahan peta politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, berkurangnya penduduk. Semakin berkurangnya penduduk, semakin pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan. Kelima, penemuan baru. Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar yang terjadi di dalam masyarakat ini akan adanya penemuan-penemuan baru atau inovasi. Penemuan baru itu kan ada merupakan penyebab perubahan menjadi dua, yaitu discovery dan information. Selanjutnya ada peranan nilai yang diubah. Nilai yang diubah membawa perubahan dalam masyarakat. Terus contohnya nilai yang diubah seperti pembudayaan NKBS, itu norma keluarga cicil bahagia sejahtera di Indonesia mampu mencegah pertambahan penduduk atau sekarang adanya KB atau keluarga berencana. Yang ketujuh ada peranan tokoh karismatik. Tokoh karismatik juga membawa pengaruh
dalam perubahan masyarakat. Sedangkan faktor dari luar masyarakat. 1. Pengaruh lingkungan alam. Alam fisik yang subur dan tandus membawa pengaruh berbeda dan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Terus pengaruh kebudayaan yang lain. Kontak kebudayaan antar masyarakat akan menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap perubahan sosial. Yang ketiga, adanya peperangan. Peperangan menyebabkan perubahan negatif seluruh aspek kehidupan masyarakat. Itulah faktor-faktor dari penyebab terjadinya perubahan. Selain faktor penyebab juga adanya faktor pendorong dan penghambat dari perubahan. Yaitu apa saja? Ada faktor pendorong perubahan. 1. Sikap menghargai hasil karya orang lain dan kehendak untuk maju. 2. Deviasi, yaitu toleransi terhadap perbuatan menyimpang asal bukan merupakan dalih atau pelanggaran. 3. Kontak dengan kebudayaan lain. 4. Sistem pendudukan formal yang maju. 5. Sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. 6. Penduduk yang heterogen. 7. Rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. 8. Orientasi ke masa depan. Dan 9. Sikap optimis dalam hidup. Itulah faktor-faktor pendorong dalam perubahan sosial. Adapun selain faktor pendorong juga, ternyata ada faktor penghambat dalam perubahan sosial. Yang pertama, rasa takut terjadinya kegoyahan dan pembukaan integrasi kebudayaan. Ini salah satunya ya, untuk di masyarakat yang sekarang banyaknya rasa takut akan adanya perubahan sosial, adanya pengaruh atau adanya hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi tatanan atau kehidupan di masyarakat. Yang kedua, sikap tertutup dan prasangka terhadap hal-hal baru, juga kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, 4. Terkembang iptek yang terlambat. 5. Sistem atau sikap fatalistik masyarakat. Yang keenam, adanya kepentingan individual yang tertanam kuat pada diri agen perubahan. Nah, itulah faktor penghambat dari perubahan. Untuk materi dari perubahan sosial yang sudah dijelaskan, ada pengertian, teori, bentuk-bentuk, faktor penyebab, faktor penghambat, dan faktor pendorong dalam perubahan sosial. Jadi untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Sebelum ditutup, untuk kesimpulannya, perubahan sosial di masyarakat pasti akan terus terjadi, tidak dapat kita hindari. Bagaimana kita untuk bisa menyikapi agar menjadi manusia yang bijak dalam menghadapi perubahan sosial di masyarakat dan menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Itulah materi kali ini, semoga dapat bermanfaat dan dicukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.